Kebayang gak sih cireng dengan isian melimpah dan kulit yang lembut tapi tetap renyah saat digoreng? Inilah cireng Republik, cemilan khas Bandung yang bukan sekedar cireng biasa. Di balik kelezatannya, ada kisah perjuangan dan inovasi luar biasa dari sang pemilik. Gimana sih awal mula UMKM ini berdiri? Yuk kita telusuri lebih dalam kisah inspiratif cireng Republik. Halo Tribuners, kembali lagi bersama aku Keisha Febrina. Dan di sini kita akan mau liputan UMKM. Nah, kalian pada tahu nggak sih cireng isi yang lagi viral kayaknya di Bale Endah? Ini Republik Cireng. Pada tahu? Kalau kamu yang mau tahu apa aja yang dijual di Cireng Republik ini, tonton terus video ini sampai akhir. Cireng Republik lahir dari kecintaan Ibu Dewi terhadap cemilan khas Bandung ini. Di awal tahun 2000-an, cireng yang beredar di pasaran masih dalam bentuk original tanpa isian. Namun, suatu hari, Ibu Dewi melihat ada satu gerobak yang menjual cireng isi dengan berbagai varian rasa. Dari situ muncul ide untuk membuat cireng isi dengan rasa dan ciri khas yang berbeda. Berawal dari inspirasi sederhana, siapa sangka kini Cireng Republik berkembang menjadi salah satu usaha kuliner yang banyak dinikmati. Awalnya, Ibu Dewi hanya membuat cireng isi untuk konsumsi sendiri dan keluarga. Namun sekitar tahun 2007 sampai 2008, tren cireng isi mulai booming. Saat Ibu Dewi mulai mencoba membuatnya sendiri, ternyata banyak orang yang tertarik. Ia pun mulai berjualan di depan sekolah dengan gerobak sederhana. Setiap hari, anak-anak sekolah antri membeli cireng isi buatannya. Dalam 3 bulan, usaha ini berkembang pesat dan semakin dikenal. Awalnya produksi hanya dilakukan oleh Ibu Dewi sendiri, sementara suaminya yang berjualan. Namun setelah setahun, banyak orang yang ingin ikut menjual produk ini, sehingga produksi harus diperbanyak untuk memenuhi permintaan. Namun, perjalanan ini tidak mudah tentunya. Ibu Dewi tidak langsung berhasil membuat cireng isi yang sempurna. Ia harus melakukan banyak experience sebelum menemukan formula adonan yang tepat. Awalnya, ia membeli berbagai jenis cireng dari penjual lain, mencicipinya, lalu mencoba menebak bahan-bahan apa yang digunakan. Dicicip dulu apa sih ini adonan kulitnya apa aja gitu ya. Berapa ya? Hampir 3 minggu itu ibu dicoba teh buang, kegot buang. Nah, daripada dibuang mending aja dititipin di warung. Nah, ibu tanya udah sebulan uji coba udah jadi weh. Dari adonan kulit sih, dari isi mah kan terserah kita ya. Mau isi apa aja, kulit nih yang sesama kulit cirengnya. Pertama lembek, terus kan disusun di box ya, nempel satu sama lain. Gimana ini caranya ya biar nggak nempel, biar nggak cepet lembek gitu. Emang sih sampai ketemu itu rahasianya, formulanya apa ya yang bisa tahan. Misalkan ibu bikin sore jam 6, besok pagi itu masih nggak nempel satu sama lain, masih bisa digoreng. Nah itu udah tahan 3 tahun ibu gitu, nggak pakai frozen, jadi dadakan semua. Jadi sore bikin, besoknya dijual. Itu paling kuat sampai jam 3. Kalau lewat jam 3 sore udah nempel semua sama teman-temannya. Lalu, apa yang membedakan cireng Republik dengan cireng lainnya? Rahasianya ada pada adonan kulit yang lembut namun tetap renyah saat digoreng. Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Pasundan menunjukkan bahwa kulit cireng Republik adalah yang terbaik karena teksturnya tidak keras setelah digoreng. Nah, dia itu kan ngambil cireng banyak dari berbagai merek, cireng isi daerah Patea, macam-macam. Nah, ini menang kulit. Kulitnya menang. Ditesnya di Yanhai dulu teh. Dites kulit-kulitnya. Ya dites ke Enales, ke juri-juri, dikasih sampel, ibu menang kulit. Yang paling terbaik di cireng Republik ini ya kulitnya. Jadi nggak alot, terus lembut, nggak keras gitu.
Cireng Republik memiliki banyak pilihan isian, mulai dari ayam, sapi lada hitam, keju, bakso, hingga sosis. Namun dari sekian banyak varian, yang paling favorit adalah ayam dan sapi lada hitam. Setiap isinya dibuat dengan resep spesial agar tetap nikmat meskipun dalam bentuk frozen. Tidak hanya cireng, Cireng Republik juga menjual risol rogut yang memiliki varian ayam, ayam pedas, dan juga keju. Produk ini banyak dijual ke kantin-kantin sekolah dan menjadi cemilan favorit para pelajar. Strategi pemasaran Cireng Republik juga menarik untuk dibahas. Awalnya, produk ini hanya dijual di lingkungan sekolah dan mengandalkan promosi dari mulut ke mulut. Namun, seiring waktu, permintaan semakin meningkat. Sehingga Ibu Dewi memutuskan untuk membuka toko frozen food yang menjadi pusat produksi dan distribusi. Di toko ini, pelanggan bisa membeli cireng dalam bentuk beku untuk digoreng sendiri di rumah. Namun, jika ingin menikmati langsung cireng yang matang, bisa membelinya di gerobakan Cireng Republik yang tersebar di berbagai titik. Harga cireng per piecesnya adalah di harga 1.500, sedangkan risol dijual dengan harga 1.800 per pieces. Selain itu, Cireng Republik juga membuka kesempatan bagi reseller yang ingin menjual kembali dengan mereknya sendiri. Jadi, bukan hanya bisa menikmati kelezatannya, tapi juga bisa mendapatkan peluang bisnis. Gimana nih Tribuners, udah pengen nyobain belum sih cireng dari Republik Cireng ini? Kalau aku sih udah pengen nyobain dan udah langsung beli risolnya sama cirengnya. Jadi buat kamu yang mau nyobain juga kayak aku, langsung aja ke Republik Cireng.